Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita terus dalam kesehatan. Saya Alfian Fajri Nasrullah, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, sebagai tugas UAS mata kuliah kurikulum pembelajaran, saya akan menjelaskan terkait hal apa saja atau materi apa saja yang saya dapatkan selama semester ini. Baik, terdapat 13 bab pembahasan. 6 topik di awal membahas tentang kurikulum dan 5 topik akhir membahas tentang pembelajaran. Kita masuk ke bab yang pertama, pengertian dimensi, fungsi, dan peranan kurikulum. Pengertian dan dimensi kurikulum. Secara tradisional atau secara klasik, kurikulum memiliki arti kurir yaitu pelari, kurere tempat berpacu. Dalam dunia olahraga, menjelaskan suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari garis start hingga finish, kemudian mendapatkan medali atau penghargaan. Sedangkan di dalam dunia pendidikan merupakan suatu subjek atau mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa atau pelajar mulai dari awal hingga akhir program, kemudian mendapatkan penghargaan, dalam hal ini berupa ijazah. Kemudian pengertian tersebut berkembang sehingga yang kita kenal saat ini yaitu sebagai pengertian secara modern. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian pengertian kurikulum dihubungkan dengan beberapa dimensi, yaitu dimensi ide, dimensi rencana, aktivitas, dan hasil. Kemudian topik pembahasan yang kedua menjelaskan tentang fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum merupakan pedoman atau acuan. Bagi siswa sebagai subjek terdapat 6 fungsi, yaitu penyesuaian, fungsi integrasi, diferensiasi, kemudian persiapan, pemilihan, dan fungsi diagnostik. Kemudian topik berikutnya, peranan kurikulum. Apabila dirinci secara detail, terdapat 3 peranan yang sangat penting, yaitu konservatif, yaitu artinya mentransmisikan nilai-nilai budaya yang masih relevan dengan masa sekarang. Kemudian ada kreatif, yaitu mengembangkan hal baru sesuai kebutuhan di masyarakat. Kemudian kritis dan evaluatif, yaitu menilai dan memilih budaya serta pengetahuan untuk diwariskan. Pada bab berikutnya, landasan pengembangan kurikulum, terdapat 4 topik pembahasan. Pertama, landasan filosofis pengembangan kurikulum. Dalam hal ini menyangkut tentang pengertian filsafat, manfaat filsafat pendidikan, filsafat dan tujuan pendidikan, kurikulum dan filsafat pendidikan, aliran-aliran filsafat pendidikan. Di topik pembahasan yang kedua, landasan psikologis pengembangan kurikulum, menyangkut hal perkembangan peserta didik dan kurikulum, serta psikologi belajar dan pengembangan kurikulum. Di topik pembahasan yang ketiga, landasan sosiologis pengembangan kurikulum, membahas tentang masyarakat kurikulum dan kebudayaan kurikulum. Topik pembahasan yang keempat, yaitu landasan teknologis pengembangan kurikulum. Berikutnya, bab pembahasan komponen-komponen pengembangan kurikulum. Terdapat 4 topik. Yang pertama itu komponen tujuan. Di sini ada beberapa komponen, yang pertama yaitu domain kognitif, merupakan tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat atau memecahkan masalah. Nah, menurut Bloom, terdapat 6 tingkatan, mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Berikutnya, domain afektif, berkenaan dengan sikap atau nilai-nilai dan apresiasi. Nah, menurut Krausthal,
dan kawan-kawan, terdapat 5 tingkatan, mulai dari penerimaan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakter nilai. Berikutnya domain psikomotor, merupakan tujuan yang berhubungan dengan kemampuan, keterampilan, atau skill seseorang. Ada beberapa tingkatan, mulai dari persepsi, kesepian, meniru, membiasakan, menyesuaikan, dan menciptakan. Kemudian topik pembahasan berikutnya di bab ini yaitu komponen isi atau materi pelajaran. Membahas tentang hal-hal yang menyangkut semua aspek baik pengetahuan maupun aktivitas. Kemudian topik berikutnya komponen metode atau strategi. Pada pembahasan ini memiliki peran penting karena berhubungan dengan implementasi kurikulum. Kemudian topik yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Bab berikutnya prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Topik pertama menjelaskan tentang pengertian prinsip pengembangan kurikulum, yaitu menunjukkan suatu pengertian harus dijadikan patokan dalam menentukan bermacam hal terkait dengan pengembangan kurikulum. Topik yang kedua yaitu macam-macam sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu terdapat data empiris, data eksperimen, cerita atau legenda, dan skala sehat. Yang ketiga, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum, yaitu whole truth, partial truth, dan hipotesis. Dan topik yang keempat yaitu macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Kita lanjut ke bab berikutnya, model pengembangan dan organisasi kurikulum. Topik pembahasan pertama menjelaskan tentang model-model pengembangan kurikulum, seperti model Ralph-Taylor, model administratif, grassroots, demonstrasi, Miller-Seller, model TABA atau inverted, dan model Beckham. Kemudian topik pembahasan kedua yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan atau isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Nah, berdasarkan mata pelajaran meliputi separated subject curriculum dan correlated curriculum. Terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari separated subject curriculum yaitu mudah dinilai, mudah diubah, lebih memudahkan guru. Sedangkan kekurangannya, tujuan kurikulum terbatas, mata pelajaran tidak saling berhubungan, cenderung statis dan ketinggalan zaman. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari correlated curriculum yaitu kelebihannya menambah minat siswa, korelasi memajukan pengetahuan siswa, sedangkan kekurangannya, guru seringkali tidak menguasai pendekatan interdisipliner, tidak memberikan pengetahuan yang sistematis. Kemudian kurikulum terpadu meliputi core curriculum, social function and persistent situation, experience, atau active curriculum. Baik, di bab berikutnya, yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses evaluasi terhadap kurikulum secara keseluruhan, baik yang bersifat makro atau ruang lingkup luas, maupun lingkup mikro dalam bentuk pelajaran. Pelaksanaan kurikulum pada saat ini masih memiliki kekurangan-kekurangan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi kurikulum untuk memperbaiki serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga diharapkan tujuan-tujuan pendidikan akan dapat tercapai dengan kurikulum yang baik. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa topik pembahasan, yaitu pengantar, kemudian topik berikutnya pengertian evaluasi kurikulum, berikutnya tujuan evaluasi kurikulum, kemudian ada beberapa model evaluasi kurikulum, tinjauan masing-masing model, dan model yang disarankan. Oke, kemudian kita masuk ke bab konsep dasar pembelajaran. Topik pertama menjelaskan tentang hakikat belajar. Nah, dari pengertian Gagne pada tahun 1984, terdapat 3 unsur pokok dalam pembelajaran, yaitu proses, perubahan perilaku, dan pengamalan. Kemudian topik pembahasan yang kedua menjelaskan tentang hakikat pembelajaran. Nah, menurut Adams dan Dickey, peran guru sangat luas, diantaranya teacher as instructor, kemudian counselor, scientist, and person.
Kemudian di topik pembahasan yang ketiga menjelaskan tentang landasan konsep pembelajaran. Itu terdapat filsafat, psikologi, sosiologi, komunikasi, dan teknologi. Kemudian topik pembahasan yang keempat menjelaskan tentang proses pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti, kemudian kegiatan akhir. Topik pembahasan berikutnya itu hasil belajar dan penyampaian. Nah, hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Di bab berikutnya terdapat komponen-komponen pembelajaran. Terdapat beberapa topik pembahasan. Ada tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, beberapa strategi pembelajaran dan metode pengajaran. Kemudian ada kriteria penggunaan strategi pembelajaran dan metode pengajaran. Berikutnya ada media pembelajaran dan topik terakhir evaluasi pembelajaran. Bab berikutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Membahas tentang beberapa topik, ada hakikat pembelajaran, kemudian prinsip-prinsip pembelajaran, ada prinsip keterlibatan langsung dan atau berpengalaman, ada prinsip pengulangan, prinsip tantangan, prinsip balik dan penguatan, prinsip perbedaan individu. Bab berikutnya yaitu pendekatan strategis dan model pembelajaran. Terdapat beberapa topik di sana, yaitu pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, serta memilih pendekatan strategi dan model pembelajaran. Nah, dasar pijakan kita dalam memahami dan menyelenggarakan pembelajaran yaitu adalah Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 32 UUD 1945. Kemudian di bab berikutnya, di bab terakhir yaitu menjelaskan tentang inovasi kurikulum dan pembelajaran. Terdapat beberapa topik pembahasan di sana, yaitu ada hakikat unsur dan ciri inovasi pendidikan, adopsi dan pelaksanaan inovasi pendidikan. Ya, kemudian ada topik pembahasan yang ketiga yaitu kontribusi inovasi dalam pendidikan. Berikutnya topik mengenai beberapa hasil inovasi kurikulum, ada KTSP, KBK, kurikulum 2007, Broad Based Curriculum, KSG, kurikulum dan kurikulum muatan lokal. Kemudian ada topik beberapa hasil inovasi pembelajaran, dan yang terakhir topik pembahasan tentang syarat dan langkah melakukan inovasi. Nah, terdapat langkah lanjutan dalam melakukan inovasi. Di antaranya pengetahuan, bujukan, kemudian pengambilan keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Demikian video yang bisa saya buat kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.